Halo semua, kembali lagi dengan saya Taufik Fajar Mutahharistorus. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tepatnya di jurusan Manajemen Dakwah. Nah, jadi saya di sini ingin untuk menunjukkan bagaimana saja dan apa-apa saja alur dan tahapan pelaksanaan ibadah haji jamaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang kedua atau biasanya disebut dengan kelompok terbang atau kloter yang mendapat giliran untuk terbang paling akhir. Nah, untuk kelompok terbang atau kloter yang mendapat giliran paling akhir atau gelombang 2 ini biasanya dari tanah air atau dari Medan akan langsung ke Jeddah dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji di Mekah, baru setelah itu ke kota Madinah, baru setelah itu kembali lagi ke tanah air. Nah, sebelumnya disclaimer dulu. Jadi di sini saya banyak menampilkan video-video yang saya ambil dari banyak media sosial, dari TikTok, dari YouTube, dari Instagram, untuk menjadi gambaran kepada teman-teman semua. Namun ini saya yang akan menjelaskan tentang apa-apa saja tahapan-tahapan yang akan dilalui ketika para jamaah haji dari Indonesia akan berangkat. Silakan disimak videonya, semoga kalian suka. مستحيل اوصف لك الدنيا بعيون قلبي من اللي انا حسيته واللي انا اتعلقت بيه. Jadi, tahapan yang pertama kali dilakukan adalah kumpul di Asrama Haji Embarkasi Medan. Nah, di Asrama Haji Embarkasi Medan ini biasanya para calon jamaah akan berkumpul lalu mendapatkan kamar untuk istirahat. Setelah itu akan melakukan cek kesehatan, penukaran mata uang dan pemberian living cost, terus pemberian dokumen-dokumen resmi negara untuk keberangkatan dan pemberian gelang khusus serta pemberian identitas-identitas lainnya yang akan menandakan bahwa jamaah itu adalah jamaah haji asal dari negara Indonesia. Setelah itu, jamaah haji akan mendapatkan bimbingan atau manasik terakhir sebelum berangkat ke Tanah Suci yang biasanya dilakukan pada hari keberangkatan dan berguna untuk menambah wawasan para jamaah. Selanjutnya, koper para jamaah akan ditimbang dan dicek kembali guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk menjaga kelangsungan dan kesucian ibadah haji. Setelah itu para jamaah akan melakukan acara perpisahan dan naik bus ke Bandara Internasional Kuala Namu, Medan. Setelah itu jamaah berangkat menuju Bandara Jeddah, yaitu Bandara King Abdul Aziz. Setelah tiba di Bandara Jeddah, jamaah akan langsung berangkat ke kota Mekah, dan ketika di kota Mekah, jamaah akan hanya melaksanakan ibadah-ibadah wajib seperti sholat di Masjidil Haram dan yang lainnya. Setelah itu jamaah akan niat haji dan melaksanakan rangkaian Armusna, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pada tanggal 8 Zulhijjah sore menunggu di bus di lobi hotel untuk menuju Padang Arafah. Selama perjalanan kita disarankan untuk memperbanyak talbiyah, dan ini akhirnya udah sampai di Padang Arafah. Jadi di atas Padang Arafah ini disediakan tenda-tenda untuk beristirahat. Nanti kita waktu wukuf juga di dalam tenda ketika sudah niat berhaji. Kita harus pandai-pandai menjaga diri karena apabila kita melanggar hal-hal yang dilarang dalam berhaji, maka kita bisa kena dam. Laki-laki dan perempuan digabung untuk satu tenda untuk tidur dan beristirahat, dan kemudian persiapan untuk besok siang wukuf di Padang Arafah. Wukuf artinya berhenti atau berdiam diri. Proses ini merupakan puncak dari ritual ibadah haji. Di sini jutaan manusia yang terdaftar sebagai jamaah haji dari seluruh penjuru dunia harus melakukan wukuf di Padang Arafah. Karena apabila seorang tidak melaksanakan wukuf, maka hajinya tidak sah. Setelah terbenamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah, kita menuju ke Muzdalifah.
Di sini nggak usah khawatir nyari batu karena udah kesebar di mana-mana. Kita harus mengambil 49 butir batu kerikil untuk nafar awal dan 70 butir untuk yang nafar akhir. Pada tanggal 10 Zulhijjah waktu Idul Adha kita menuju ke tenda Mina dan selanjutnya dari Mina kita menuju ke Jamarat untuk lempar jumroh. Akobah sebanyak 7 butir. Untuk menuju lokasi lempar jumroh kita akan melewati terowongan Mina dan jujur ini adalah terowongan yang jauh banget karena kita harus menempuh perjalanan 1 jam jalan kaki atau kalau nggak kuat kita bisa pakai jasa antar kursi roda. Setelah lempar jumroh pertama dilakukan tahalul awal. Nah, di sini untuk laki-laki sudah boleh ganti pakaian dan pakaian ihram ke pakaian yang biasa. Keesokan harinya pada tanggal 11 dan 12 kita melakukan lagi prosesi lempar jumroh. Nah, untuk yang kali ini ketiga jumroh kita lempar, jumroh ula, wusta, dan akobah masing-masing 7 lemparan batu kerikil. Untuk jamaah yang mengambil nafar akhir maka harus menambah 1 hari lagi untuk lempar jumroh di tanggal 13 Zulhijjah. Dan yang terakhir balik ke Masjidil Haram dan melakukan tawaf ifadah dan sa'i serta tahallul sebagai penutup ibadah haji. Lalu yang terakhir melakukan tawaf wada sebagai perpisahan terhadap tanah suci dan Masjidil Haram. Selanjutnya para jamaah akan meninggalkan kota Mekah menuju Madinah dengan menaiki bus. Lalu setelah sampai di Madinah, jamaah akan ke hotel untuk mengambil kamar dan menyesuaikan dengan suhu di Madinah. Setelah itu para jamaah akan melakukan sholat 40 kali di Masjidil Nabawi dan melakukan kegiatan ibadah-ibadah lainnya serta melakukan ziarah ke makam Nabi, ke makam Baqi, ke masjid-masjid bersejarah, ada Masjid Kuba dan masjid-masjid yang lain. Setelah itu jamaah bersiap meninggalkan kedua tanah suci menuju ke bandara di Madinah yaitu Bandara Prince Muhammad bin Salman dan melakukan check out atau pengecekan imigrasi. Setelah itu jamaah akan naik pesawat dan sampai di tanah air dan dapat berjumpa keluarga setelah melalui proses pengecekan imigrasi dan menceritakan pengalaman di ibadah haji yang berkesan kepada keluarga dan saudara yang lainnya. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah mendapat gambaran kan? Jika kita menjadi jamaah haji, apa-apa saja yang akan kita lakukan dan apa-apa saja alur dan tahapan keberangkatannya. Nah, maka dari itu selesai sudah video saya di sini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Teruntuk dosen pengampu, saya minta maaf jika ada kesalahan di dalam video yang saya buat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.